siang, Miss. Siang. Tadi kan Miss sudah melaksanakan pembelajaran nih di kelas 9A dan saya juga sudah observasi ke kelasnya Miss Nina. Gimana menurut Miss Nina pembelajaran yang tadi gitu. Coba deh disampaikan dulu evaluasi dirinya Miss Nina untuk pembelajaran yang tadi itu. Tadi pelaksanaan pembelajarannya di kelas 9A. Tadi saya merasa kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah mereka mampu mengimplementasikan kalimat present, past, and future continuous di kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tidak sesuai dengan targetnya, yaitu di manajemen kelas dan manajemen waktunya. Oh gitu. Iya. Yeah. Nah itu kan udah hasil evaluasi diri Miss Nina ya. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya tadi ya Miss. Ini terkait dengan apa yang saya lihat dan saya dengar saat Miss mengajar tadi. Hasil observasi saya ini bebas dari penilaian dan asumsi. Observasi saya fokus pada area pengembangan yang ingin Miss kembangkan saat percakapan tadi kita di praobservasi itu ya. Baik, yang tadi saya observasi yaitu di sana kan aspek dan strategi pengembangannya yang tadi disampaikan KSE ya. KSE-nya menurut saya di catatan pengamatan saya sudah nampak di sana. Saat pembelajaran di pendahuluannya Miss sudah menanyakan kabar, kemudian menanyakan bagaimana kondisi anak-anak tadi, kemudian dan Miss juga tadi mengajak siswanya itu bernyanyi sebelum mulai pelajaran itu catatan saya. Kemudian pada di kegiatan pendahuluan juga Miss itu menyampaikan classroom rules gitu ya, atau keyakinan kelas agar murid selalu ingat dengan kesepakatan belajarnya gitu. Kemudian yang ketiga catatan saya pada kegiatan pembelajaran di sana guru sudah memberikan apresiasi pada murid yang berhasil menjawab soal gitu. Kemudian mengajak murid untuk berempati terhadap keberhasilan temannya. Ini masuk ke KSE, kesadaran sosial. Kemudian dari aspek yang kedua yang ingin dikembangkan tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini diferensiasi konten. Menurut saya diferensiasi konten tadi terlihat di pemberian media lagu, kemudian ada game Kahoot, kemudian media pembelajaran yang mistaki dan juga menggunakan PPT, gitu ya. Woodwall-nya lagi. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi proses. Di sana diferensiasi prosesnya Miss memberikan pemberian asesmen saat melakukan elaborasi dan evaluasi bersama siswa. Pada kegiatan inti, tahap elaborasi, guru mengajak murid berdiskusi, mengecek jawaban secara bersama-sama dari asesmen yang diberikan. Itu kan area pengembangannya. Kemudian yang keempat, area pengembangan tadi itu kan Miss menyampaikan ingin mengembangkan pengimplementasian present, past, dan future continuous di kehidupan sehari-hari. Di sana saya amati di kegiatan inti di bagian eksplorasinya, guru mengajak murid itu melakukan diskusi, kemudian menemukan kalimat yang sesuai dengan gambar yang diberikan itu. Nah itu hasil observasi saya yang tadi gitu. Sekarang saya tanya lagi gimana menurut Miss kira-kira dari observasi saya itu bagaimana, mungkin sesuai nggak dengan yang sudah Miss laksanakan dan mungkin ada hal lain mungkin yang ingin Miss kembangkan terkait dengan pembelajaran yang tadi. Iya, jadi terima kasih ya Bu Diti udah diobservasi dan sangat detail. Nah ini yang jadi masih ada pertanyaan dalam hati saya. Saya sebenarnya ingin sharingnya di sini karena seperti yang saya tadi bilang bahwa di tujuan pembelajarannya saya sudah tercapai. Namun ada beberapa hal yang ketika nanti pada saat pelaksanaan berikutnya ada yang ingin saya kembangkan itu. Seperti apa ya baiknya, karena saya lebih terbiasa dengan pembelajaran terdiferensiasi dengan konten, terdiferensiasi dengan proses. Namun yang satu lagi adalah pada saat saya apakah bisa ya mengembangkan pembelajaran terdiferensiasi yang produknya gitu, tapi memang harus sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Gitu ya. Dari yang disampaikan itu ingin mengembangkan lagi diferensiasi produknya ya. Berarti kontennya sudah, produknya. Nah dari yang ingin dikembangkan itu kira-kira apa sih
strategi gitu yang akan Miss rencanakan untuk mencapai strategi itu tercapai pengembangan diferensiasi konten produk itu ya. Baik. Ini masih kerangka aja, masih saya rancang aja. Yang pertama adalah mungkin saya harus benar-benar melakukan persiapan dengan matang. Jadi perencanaannya saya harus tahu dulu materi apa yang saya ajarkan, kemudian saya baru bisa menyusun materi dan media pembelajaran yang sesuai dengan yang diberikan nanti. Materinya harus sesuai dan sesuai dengan assessment yang akan diberikan nanti selanjutnya. Kemudian di media pembelajarannya saya ingin agar lebih menarik lagi, lebih atraktif lagi supaya siswa bisa lebih senang lagi ketika belajar bahasa Inggris gitu. Dan selanjutnya ketika saya belajar pengalaman pada saat yang ibu observasi tadi, jadi saya harus bisa mungkin di bagian manajemen kelasnya, jadi biar bisa lebih monitoring semua siswa dan manajemen waktu begitu ya Miss ya. Wah, luar biasa sekali nih, kayaknya menurut saya tadi sudah luar biasa pembelajarannya Miss, tapi ingin meningkatkan diri lagi menjadi lebih atraktif lagi seperti itu. Misalnya nih kita kasih nilai nih, kasih level 1 sampai 10 gitu. Kira-kira sekarang Miss sudah berada di level yang mana itu? Kalau untuk dinilai saya belum begitu baik, ini belum begitu karena masih ada beberapa yang belum sesuai dengan target saya. Tapi juga menurut saya juga tidak begitu buruk, mungkin di nilai 6 ya. Nanti mau naik ke level berapa? Kalau saya mungkin tidak mungkin sempurna, jadi mungkin tapi nilai tertinggi mungkin 9 ya. Luar biasa. Nanti untuk mencapai nilai 9 yang ada di angan-angan Miss itu kan pengennya naik ya, bisa meningkatkan pembelajaran lebih baik lagi begitu ya Miss ya. Kira-kira apa nanti itu strategi yang akan Miss siapkan untuk bisa meningkatkan lagi pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas? Iya, saya akan meningkatkan di pembelajaran terdiferensiasi produknya. Saya ingin mencapai itu karena kemarin sebelum-sebelumnya di terdiferensiasi konten dan proses, jadi saya ingin coba di terdiferensiasi yang produk. Di produknya. Ya. Baik. Sekarang coba deh Miss ceritakan lagi sekali ke saya dari apa yang ingin Miss kembangkan lagi, kemudian strategi apa yang akan Miss rencanakan siapkan untuk mencapai aspek yang ingin dikembangkan itu Di pelaksanaan nanti. rencananya dan nanti apa persiapannya itu, coba cerita deh lagi sekali. Baik. Jadi mudah-mudahan ini benar. Jadi pada saat ketika nanti pelaksanaan berikutnya, saya akan melakukan perencanaan dulu supaya lebih matang lagi. Sebelumnya itu saya akan menentukan dulu KD-nya, tujuan pembelajarannya apa. Setelah itu saya harus menulis materi pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Karena yang saya tahu bahwa karakter siswa di tiap kelas kan berbeda-beda. Jadi saya akan menyiapkan beberapa materi sesuai dengan karakter kelas yang sesuai dengan karakter siswa yang di kelas tersebut. Kemudian setelah materi saya akan mempersiapkan media pembelajarannya, entah itu pada saat di brainstorming ya, di sesinya atau di kegiatan intinya, bahkan di kegiatan elaborasinya. Setelah itu, setelah materi dan media, saya ingin mempersiapkan asesmennya yang sesuai, apakah sesuai dengan skill yang saya ujikan nanti, jadi supaya bisa diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Oh begitu ya. Sudah, menurut saya sudah matang sih perencanaan yang sudah disiapkan itu. Kira-kira itu kapan akan rencana Miss terapkan? Kalau misalnya kita lihat di kalender pendidikan, kita pembelajaran di semester ini sudah hampir berakhir. Jadi saya akan laksanakan itu di semester 2. Jadi kebetulan lebih banyak waktu saya persiapkan itu. Jadi lebih ada waktu ya, ada waktu yang lebih untuk mempersiapkan itu. Karena nanti akan dilaksanakan di semester genap begitu. Nanti untuk persiapannya, perencanaan yang sudah disampaikan tadi dan
luar biasa banget menurut saya. Kira-kira Miss itu perlu bantuan dari siapa gitu untuk bisa terlaksana gitu. Ya, bantuannya, support sistemnya dari kepala sekolah pasti. Iya. Kemudian yang kedua adalah dari teman sejawat atau teman EGP yang satu mata pelajaran. Jadi saya bisa sharing, bisa tahu apa yang harus saya lakukan, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Dan yang terakhir dengan ibu supervisor sekarang. Wah, luar biasa sekali nih Miss Tina ya. Semoga semua rencana itu terlaksana dengan baik ya. Saya akan selalu siap berbagi. Kita sama-sama berbagi ya Miss ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, tapi saya mau berterima kasih dulu dengan Ibu Raditi karena awalnya mungkin saya merasa gugup dan merasa takut karena ketika Ibu Raditi meminta saya untuk disupervisi, saya merasa saya belum begitu baik, tapi setelah dijalani ternyata tidak seburuk itu. Bahkan saya dapat hal-hal yang belum saya pelajari, saya dapat ilmu yang luar biasa dari Ibu Raditi, dan saya sangat suka sekali dengan Ibu Raditi. Jadi tidak pada saat melaksanakan coaching itu tidak mendikte, tidak ego untuk menentukan harus melakukan apa, tapi saya sendiri yang harus bisa menemukan solusi apa yang saya bisa dapatkan dari masalah saya sendiri gitu. Iya, sama-sama ya Miss. Saya di sini juga observasi ke kelasnya Miss Tina, saya juga belajar dari cara mengajarnya Miss Tina. Jujur saya termotivasi juga bagaimana tadi Miss Tina mengajar, membuat anak-anak yang pokoknya seru banget ya pembelajaran itu gitu ya. Semoga lancar ya rencananya nanti untuk semester genap. Ya. Siap. Makasih ya Miss. Oke.